Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi yang selanjutnya, yaitu materi pendidikan agama Islam. Sekarang kita masuk ke kade yang selanjutnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Adapun di sini, ya, kade yang pertama 3.3 itu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian ada 4.4 yaitu menyajikan keterkaitan beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari, ya. Adapun indikator yang diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah. Yang kedua, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Di sini ada peta konsep, ya, biar kalian itu mudah, ya, dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah dalil nakli tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul, ya. Kemudian perbedaan kitab-kitab Allah, ya. Ya, yang pertama kita belajar tentang satu, ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Iman secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, ya. Artinya adalah percaya, ya. Sedangkan menurut istilah, ya, iman adalah pembenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian kitab, ya. Kitab berasal dari bahasa Arab kataba yaktubu kitaban, ya, yang artinya adalah buku, tulisan, ketetapan, surah, hukuman atau peraturan, ya. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tentang dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sebetulnya banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan tentang iman kepada kitab Allah, ya. Di sini saya akan memberikan satu dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136, ya. Silahkan nanti kalian buka, ya, dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 136, ya. Di sini akan saya bacakan artinya saja, ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya, ya. Sekarang yang selanjutnya adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Di sini ada 4, ya. Yang pertama adalah Taurat, ya. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya.
kitab Taurat ini dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel ya. Dalam hal ini isi pokoknya itu ada 10 perintah Tuhan ya. Kemudian yang kedua ada Zabur ya. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ya. Kitab Zabur ini dijadikan pedoman bagi kaumnya ya, kaum Nabi Daud ya, atau disebut juga Mazmur ya di sini ya. Kitab Zabur ini berisi tentang nyanyian-nyanyian atau yang di situ berisi tentang pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah ya. Kemudian yang ketiga ya, itu ada Injil ya. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam ya, dan dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel ya. Adapun isi pokok ajaran ya dalam Injil ini adalah tentang zuhud ya. Zuhud yaitu menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Nah, yang selanjutnya ya itu adalah Al-Qur'an ya. Adik-adik pasti tahu semua Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita sebagai umat Islam ya. Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melalui perantara malaikat Jibril ya. Dan Al-Qur'an ini adalah merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia ya, tidak hanya kita saja umat Islam, tapi seluruh umat manusia berpedoman kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena kitab Al-Qur'an isinya adalah menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya ya. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur ya, dan bagi yang membacanya memiliki nilai ibadah ya. Kemudian apa sih perbedaan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain? Ya, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, ya, Al-Qur'an dulu, ya. Al-Qur'an diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang, ya. Maka umat manusia harus berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua ya, Al-Qur'an itu diketahui sejarahnya ya, diyakini keberadaannya, dipelajari, difahami dan dipedomani ajarannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terjaga keasliannya. Insya Allah Al-Qur'an itu tidak akan berubah selamanya ya, kecuali ada orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk memalsukan isi Al-Qur'an ya. Kemudian yang kedua, apa sih bedanya dengan kitab-kitab sebelumnya? Yang pertama, kitab sebelumnya hanya untuk kaum pada masanya ya. Misalkan tadi ada Taurat ya. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, maka hanya digunakan pada zamannya Nabi Musa saja ya. Kemudian yang kedua, diketahui sejarahnya dan hanya diyakini keberadaannya ya. Tuh. Yang ketiga, kitab yang asli sulit dilacak keberadaannya ya. Jadi kitab Injil saja berbeda-beda. Mana kitab Injil yang asli sudah tidak bisa kita temukan sekarang. Ya, kemudian yang selanjutnya, manfaat diturunkannya kitab-kitab Allah
Yang pertama adalah sebagai penuntun dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, lingkungan, dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, ya. Karena isi dari kitab Allah itu sangat sempurna, ya. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah yakin terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, percaya dan yakin akan adanya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran dan semakin yakin bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sempurna. Ya, yang selanjutnya kita harus bangga sebagai muslim karena kitab Al-Quran mudah dipahami oleh seluruh umat manusia, ya. Yang selanjutnya memberikan kemantapan dalam menjalankan ajaran agama Islam, ya. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Bagaimana seharusnya perilaku kita sebagai seorang muslim kalau kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, selalu membiasakan diri untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, selalu berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya, berkaitan dengan keimanan kepada kitab-kitab Allah, ya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.